pertama jalannya males, sebel. Kemudian mau nyalakan lampu, mati. Lampunya kok mati, kenapa? Ya mungkin pulsanya habis. Kok nggak dibeli? Nggak punya duit. Memang dasar suami nggak perhatian. Ngerokok bisa, beli pulsa nggak bisa. Mulai ceramah. Mulai ini ya, sebel. Ke dapur. Akhirnya jalan ke dapur sama mau cari ini lampu emergency. Begitu sampai di dapur, tahu-tahu ada yang teriak, surprise! Lampu dinyalakan. Ternyata kakaknya ada di situ, adiknya ada di situ, ya, keponakannya ada di situ. Kemudian mengatakan, selamat hari milad, gitu ya. Terus suaminya senyum sambil mengatakan, sayang, maaf, aku tidak bisa berimu apa-apa. Hanya seri Mercy yang terbaru untukmu. Ya. Saya mau nanya, senang atau nggak senang? Aduh, baru bayangkan saja udah, itulah wanita. Baru membayangkan udah bahagia, senang dia gitu. Maka Allah Ta'ala kalau mau menyenangkan hambanya, lebih dari suami dan keluarganya memberikan surprise untuk istrinya. Maka Allah kalau menyenangkan kamu, kadang dibuat banmu pecah di tengah jalan, kadang kamu dibuat di DO, kadang kamu ditolak cinta dan lain sebagainya. Sebetulnya Allah udah siapkan surprise. Iya, min haitsulah ya tasib, surprise dari Allah Ta'ala. Makanya orang beriman tuh selalu terkejut, kagetan. Rezekinya semua serba surprise. Nah kalau yang nggak beriman rezekinya datar-datar saja. Makanya kamu kalau jarang terkejut berarti kamu kurang beriman. Kalau kamu sering terkejut berarti kamu orang yang beriman. Contoh, lagi dompet hilang, ya dompet hilang. Tagihan kuliah belum dibayar. Tiba-tiba datang temen ke kos gitu ya. Kemudian ngajak keluar sambil pikiran ini dompet hilang, ini belum dibayar. Masuk rumah makan, ya kata temennya, ngapain ke rumah makan? Mau ketemu temen saya. Sampai di situ duduk, ketemu temennya temen. Tiba-tiba temennya ngomong, alhamdulillah saya barusan dapat rezeki. Ya, saya barusan dapat rezeki. Silahkan pesen makanan sesukamu. Wow, ini namanya surprise. Tapi itu belum seberapa, Kemudian tanya nih temannya, rezekimu apa? Saya barusan diangkat ya oleh calon mertua saya untuk menggantikan dirinya mimpin perusahaan. Dan saya butuh orang-orang terpercaya untuk membantu saya. Nah, kamu saya pilih jadi asisten pribadi saya. Gajinya silakan pilih sendiri angkanya. Oh, Masya Allah. Akhirnya mengatakan, ya Allah, terima kasih dompet hilang, betul kan ya? Terima kasih dompet hilang, terima kasih, ini senang ada surprise. Itu kalau kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya tidak pernah bisa diduga karena Allah akan kasih dia surprise. Nah inilah muqaddimah dari saya. Belum ceramah, belum bahasnya kan jalan hidup. Ini baru bahas masalah wanita dibangunkan suaminya malam-malam kok ya. Belum, barusan panggilan untuk istri apa gitu kan ya. Belum, sekarang kita akan bicara way of life. Inggris saya jelek karena saya nggak pernah belajar bahasa Inggris kecuali di SMP sama SMA, dan itu pun malus. Dan itu pun malesnya luar biasa. Sebab dulu saya punya prinsip gak iso Inggris gak paten. Gak bisa bahasa Inggris gak jadi masalah. Tapi kalau gak bisa baca Al-Quran itu masalah. Orang zaman sekarang lain kadang prinsipnya. Ya gak bisa bahasa Inggris malu, gak iso ngaji gak apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Nah, jalan hidup. Namanya jalan itu berarti ada tujuannya. Betul ya? Jalan hidup berarti jalan meniti kehidupan. Betul? Jalan meniti kehidupan. Kehidupan ini ujungnya mana? Ujungnya apa ujungnya? Ujungnya abadi. Salah kamu kalau bilang kehidupan ujungnya mati, salah.
Mati itu bagian dari perjalanan hidup, tapi ujungnya adalah keabadian. Ujungnya adalah apa? Abadi. Nah, abadinya ada dua persimpangan, tinggal milih. Ya, tinggal milih. Belok kanan abadi dalam nikmat, belok kiri abadi dalam sengsara. Pertanyaannya untuk saya dan Anda semuanya, kita pilih belok kanan atau belok kiri? Belok kanan, abadi dalam nikmat. Nah, abadi dalam nikmat contohnya apa? Maaf ya Mas ya, saya akan sedikit ngomong yang nggak enak untuk kaum perempuan, boleh? Buat kita enak, buat perempuan nggak enak, boleh ya? Mbak boleh? Mbak, buat kamu kurang enak, buat saya enak, boleh nggak? Kenapa ya kok ada manusia nggak bisa merasa bahagia dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh manusia lain? Kalau aku merasa nikmat, seharusnya engkau juga merasa nikmat, betul kan ya? Mbak, kayaknya males. Di surga nanti ada bidadara atau tidak? Nggak ada. Bidadara itu nggak ada di surga. Yang ada di surga apa? Fasih tu fasih. Yang ada di surga siapa? Oke. Deal, sepakat. 30 juz ya, sekian ratus ribu hadis, nggak ada bidadara di surga. Yang ada bidadari. Baru di pengajian teras dakwah malam hari ini ada sebagian jamaah mewujudkan suatu keyakinan baru yang tidak ada dalam Islam. Kalau di surga ada bidadara, keyakinan semacam ini adalah bid'ah, saudara-saudara. Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah yang semacam ini. Di surga tidak ada bidadara. Wanita kemudian mulai, kok nggak adil ya? Ini loh, ini korban orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Kenapa? Lawang Allah kok mau dihakimi? Kita jangan pernah menilai Allah, jangan pernah menghakimi Allah. Allah kasih informasi, tugasmu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Mau 1 miliar orang ngomong A sampai Z, kalau Tuhan saya bilang di surga adanya bidadari, nggak ada bidadara, saya setuju, saya sepakat, dan itu pasti benar. Mbak, di surga yang ada bidadari atau bidadara? Alhamdulillah. Maukah kalian menjadi bidadari surga? Mohon maaf, tidak bisa. Mau, beliau mau jadi bidadari surga, tapi dengan segala hormat tidak bisa. Kenapa? Karena seindah-indahnya, secantik-cantiknya bidadari surga akan kalah dengan wanita mukminah yang terjelek di muka bumi. Sejelek-jeleknya mukminah di muka bumi, kecantikannya kelak di surga mengalahkan bidadari yang paling cantik yang ada di alam surga. Masya Allah. Makanya wahai mukminah, jika wajahmu tidak seberuntung kawanmu, kemudian ada kaum pria yang mencemoohmu dan mengatakan kamu kurang cantik, maka jawablah, maaf sayang, aku dalam modus penyamaran. Aku dalam modus penyamaran. Kalau ingin lihat wujud asliku, nanti akan kutunjukkan di surga bersamamu. Gitu bro. Paham ya Mbak ya? Paham ya? Oh iya, mukminah harus pede. Aku ayu ya. Sekarang lagi menyamar. Kalau Anda kalau Anda tidak percaya wahai kaum pria, mari kita survei ke kuburan berjamaah. Itu wanita-wanita cantik itu modus penyamaran semuanya. Ya, dikubur jadi tengkorak semuanya. Pakaian penyamarannya dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya jadi sama. Mau tahu aslinya? Nanti lihat di surganya Allah ta'ala. Nah, pertanyaannya, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Jawabannya, nanya sama ulama.
Jangan kita pikir-pikir sendiri. Maka dijawab oleh para ulama, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku telah melihat surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum pria. Dan aku sudah lihat neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Artinya kebanyakan pria di surga, kebanyakan wanita di neraka. Artinya surga surplus pria, kekurangan wanita. Artinya mbak-mbak yang masuk surga belum cukup untuk pria-pria yang ada di surga. Maka Allah sediakan bidadari tambahan untuk memenuhi pria-pria yang belum punya wanita. Logis? Oh iya, tanya sama ulama pasti logis. Kalau jawabannya dari saya ulama mesti ngawur. Ya mesti ngawur. Saya kan belajar sama ulama. Ini jawaban dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir Mesir almarhum. Beliau adalah pakar tafsir atau dikatakan mujaddid fi tafsir fi akhir zaman. Mujaddid tafsir di akhir zaman. Nah, kalau kita udah paham, ya, ada surga dengan keabadian yang nikmatnya luar biasa. Buat wanita akan punya suami yang sekarang masih dalam modus penyamaran juga sama mas, awakmu gue elek. Nanti kalau masuk surga jadi gantengnya luar biasa, sehingga kadang istri itu kaget, mas ternyata kamu seperti ini ya mas ya. Kaget tuh nanti. Oh saya itu pernah didatangi satu istri ya, ngomong sama saya, Bib, nanti saya kalau masuk surga suami saya siapa? Ya saya jawab, ya suamimu di dunia. Nah ini istri ini jawabannya buat saya kaget. Bib, di dunia sudah bosan sama dia, di akhir ketemu dia lagi. Di akhir ketemu dia lagi, butuh apa? Penyegaran. Saya bilang, ini salah pola pikirmu. Nanti suamimu kalau udah masuk surga berubah wujud. Tingginya situna dzira, 30 meter kurang lebih. Oh iya, itu baru tingginya. Ya, belum yang lain-lain. Nggak usah dibahas sekarang. Nanti kacau nih pembahasan way of life-nya. Ya, saya tuh nggak pernah bisa pakai tema karena saya nggak pernah mikir. Yang ada di hati diungkapkan, nggak ada, nggak usah ngomong. Gitu aja kok, repot. Orang benci boleh, orang suka boleh. Bencimu nggak ngaruhin aku, sukamu nggak ngaruhin aku, sebab aku udah terlampau suka dengan diriku sendiri. Sebodoh-bodoh orang ada yang mencari suka dari orang lain. Ya, kalau kita sudah bisa suka sama diri kita sendiri, ngapain cari suka sama orang lain? Kenapa kamu suka? Lah aku ciptaannya Allah, aku hambanya Allah, aku punya Allah. Kenapa aku nggak suka? Jadi aku tak butuh pujianmu dan aku tak takut celahanmu, tapi aku tidak akan cari celahanmu karena dicela itu nggak enak. Ya, dipuji itu enak. Artinya kita berusaha menampilkan ajaran Allah yang terbaik. Nah, ujungnya adalah keabadian. Ya, ujungnya keabadian. Mau pilih dalam nikmat atau dalam sengsara. Buat muslim pasti ujungnya abadi dalam nikmat. Perkara mampir dulu, lah itu lain persoalan. Mampir sedikit, ya mungkin 1.000.000 tahun di neraka. Itu sebentar daripada abadi. Ya itu sebentar. 2 juta tahun di neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi ujungnya adalah keabadian. Makanya kita harus memahami, siapapun orangnya, wujudnya apapun, perbuatannya apapun, punya 2 kalimat syahadat, itu manusia yang terbaik di muka bumi. Saya kasih sampel boleh. Yang satu hidupnya 24 jam mabuk. Berarti sholat enggak? Ya sholat, tapi ya enggak sah. Karena sholatnya dalam keadaan mabuk. Allah, gimana wong di sini najis ada khomernya ya? Enggak sah sholatnya. Sholatnya enggak sah. Kita enggak boleh suudzon, enggak sholat ya. Mungkin dia sholat, tapi sholatnya secara syariat tidak sah. Yang satu 24 jam sadar, tapi enggak punya syahadat. Mana yang lebih bagus? Nah sayangnya ini kita kalau lihat muslim mabuk, kita hina-hina. Iya, tapi lihat orang yang enggak punya syahadat, kita anggap mulia kalau enggak mabuk. Naudzubillah min dzalik. Salah. Saudara kita muslim wujudnya seperti apapun, walaupun wujudnya setan di depan kita. Masya Allah.
jeleknya luar biasa. Muslim, kita harus yakin orang ini adalah orang yang luar biasa. Sudah punya jalan yang benar. Karena gak gampang loh orang mau percaya sama Allah. Gak gampang. Orang mau percaya sama Allah dan Nabi Muhammad SAW itu nilainya mahal. Boleh saya nanya? Di luar sana kan masih banyak orang belum percaya sama Allah, betul? Masih banyak orang belum percaya pada Nabi Muhammad SAW, betul? Bahkan ada orang yang benci pada Nabi Muhammad SAW, betul? Pertanyaan saya, kamu membuat orang jadi percaya sama Allah dan Nabi Muhammad SAW, mudah atau susah? Mudah atau susah? Kalau ada orang sudah mau percaya sama Nabi dan percaya sama Allah, berarti ini biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Mestinya kita hargai atau enggak kita hargai? Mestinya kita cinta atau enggak kita cintai? Yang terjadi enggak. Kita enggak lihat syahadatnya, yang kita lihat kekurangannya. Mendem, pelacur, pemabuk. Nah, ini yang ngomong nih siapa nih? Hidupnya cuman nilai orang, yang hidupnya nilai orang. Beda dengan orang-orang soleh terdahulu. Pemabuk tuh nggak usah dibahas ya, mabuk, betul kan ya? Pelacur nggak usah dibahas, itu sudah pelacur. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW, justru hadis tentang orang yang masuk surga dan diampuni semua dosanya, yang dibuat contoh adalah pelacur yang ngasih minum anjing. Bukan ngasih minum manusia, pelacur ngasih minum anjing, masuk surganya Allah Ta'ala, diampuni semua dosanya. Di situ ada pelajaran apa? Kamu harus prasangka baik sama orang lain. Mungkin orang ini dalam hidupnya melacur, siapa tahu dia punya amal soleh yang buat dosanya diampuni. Tugasmu amar ma'ruf nahi mungkar, wa ma'alaika illal balah. Tugasmu cuma nyampaikan, tidak boleh menghukumi dan menghakimi siapapun. Nah, ini kadang orang lupa. Yang sudah punya syahadat berarti abadi dalam kebahagiaan. Bab mampirnya nggak usah dibahas. Sampai di sini paham yang saya maksud? Paham ya? Bukan berarti kita mengatakan maksiat itu baik. Salah ya. Maksiat adalah buruk. Khamr, judi, zina adalah dosa-dosa yang sangat besar. Tapi nggak punya syahadat, itu dosa yang paling besar. Itulah kemusyrikan, itulah kekufuran. Itu dosa yang nggak ada ampunannya. Muslim mabuk bisa diampuni. Muslim zina, dosa besar, tapi bisa diampuni. Orang nggak mau syahadat tidak terampuni, kecuali kalau dia mau syahadat. Sampai di sini paham enggak nih? Saya udah terlanjur teriak-teriak nggak paham. Saya kan mau minum jadinya nggak enak. Sebab hanya untuk saya dan nggak ada untuk beliau. Jadinya kan nggak enak. Masa saya minum sendiri? Boleh minum sendiri? Ya tapi nggak enak. Kenapa? Dilihat orang banyak. Ya dilihat orang banyak. Itu nanti akan saya lakukan di akhir pengajian. Sekarang baru mulai. Jam berapa ini? 9 lewat 10 menit. Sampai setengah 10 katanya. Alhamdulillah, ini adalah berita gembira yang saya dapatkan. Ya, karena saya itu prinsipnya tinggal ngomong. Berhentinya kapan nggak pernah ngurus. Jadi kalau sudah ada yang ngurus kapan berhentinya, itu nikmatnya luar biasa. Karena biasanya saya mau cari alasan untuk berhenti selalu dilarang. Apalagi kalau pengajian ibu nggak boleh berhenti. Anda jangan menganggap saya datang terlambat tuh ya. Saya datang itu dari awal, cuma nyampainya belakangan. Oh, saya berangkat dari jam 6 pagi keluar dari rumah di Jakarta, betul kan ya? Tapi nyampainya memang belakangan. Anda kan keluar dari kos, dari rumah tadi jam berapa itu? Ya sama-sama mungkin jam 6, jam 7, cuman bedanya pagi dan malam. Perbedaan sangat signifikan. Oke, perjalanan ini panjang. Kita yang ingatnya nih sekarang waktu di dunia ingat sekarang ini, betul ya, ingat. Nah sebelumnya kita ada enggak? Sebelum ini loh, sebelum di dunia ini kita ada atau enggak ada? Ada. Karena kita udah diciptakan dulu, baru kemudian masuk ke rahim ibu. Berarti sebelumnya kita sudah ada. Maka bahasanya dalam hadis maupun Quran, bahasanya ditiupkan. Kami tiupkan ruh. Ditiupkan. Nah kenapa ruh ditiupkan?
roh itu dimasukkan ke jasad lewat ubun-ubun. Ada petugas khusus malaikat yang bagian niup. Nanti ada petugas khusus malaikat bagian gembosi ini, digembosi. Itulah malaikat pencabutnya nyawa. Makanya manusia kalau meninggal dunia pandangannya mengikuti keluarnya ruh, matanya belalak ke atas. Pengen apa? Lihat wujudnya seperti apa. Nah, sebelum kita landing ke rahim ibu, masuk jasad kita, kita sudah ada di alam sana. Pertanyaan saya, adakah di antara kita yang ingat? Nggak ada. Bisakah itu diingat? Bisa. Para anbiya wal mursalin, aulia was solehin, orang-orang soleh punya ingatan yang luar biasa. Saya ambil contoh saja. Siapa di sini yang ingat waktu umur 1 tahun lagi disusuin sama ibunya? Ingat enggak? Masa-masa itu? Nggak ingat ya? Ingatan paling kuat di antara kalian umur berapa tahun? Umur 3 tahun, masih ingat enggak sama teman mainnya berkelahi umur 3 tahun? Masing-masing beda-beda loh. Ada yang ingat sampai umur 3 tahun, ada yang bisa ingat umur 4 tahun. Ada yang teman SD-nya kelas 5 SD 1 kelas nggak bisa ingat kok. Betul kan ya? Jangan gitu. Saya disuruh ingat-ingat teman saya kelas 3 SMA satu persatu nggak ingat. Saya teman SMA. Oh iya ya. Padahal gak ileng aku. Cuman kan nanti melukai hatinya gitu kan. Oh iya gitu kan ya. Sambil masalah ingat kan belakangan. Nanti lambat lama-lama ingat. Ingatan kita ini terbatas. Bukan berarti dulu kita nggak ingat. Jadi zaman dahulu kala kita semua udah yakin sama Allah. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian semua? Allah nanya, qalu bala. Iya benar ya Allah. Kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Kalau udah dikatakan Tuhan kami, artinya yang ngurus, yang memberi, yang menolak, yang menahan, yakin kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan modal keyakinan dan modal ingatan kita sewaktu kecil, kita nggak pernah lahir stres. Nggak pernah. Coba lihat kita waktu kecil, tengkurap atau telentang? Telentang, iya. Terus belajar ngapain? Belajar tengkurap, betul. Pertanyaan saya, ini nekat atau nggak nekat ini? Dari telentang belajar tengkurap, nekat atau nggak nekat? Resikonya apa? Mati. Resikonya mati. Bisa nggak bisa nafas, bisa jatuh, bisa gelundung. Resikonya mati. Tapi kenapa nyantai bayi itu? Dari telentang belajar tengkurap, ditinggal orang tuanya pede nanti akan dibalikkan. Kenapa? Karena dia punya memori yang kuat tentang masa lampau. Allah ngurus saya. Yakinnya luar biasa. Anehnya kita semakin kesini semakin dibuat lupa. Makanya Nabi dan Rasul diperintahkan, diutus untuk mengingatkan, fadzakir itu artinya jadikan mereka ingat, bukan fanabbih. Dalam bahasa Arab ada at-tanbih, artinya memberikan peringatan. Ingat, awas, itu tanbih. Tapi kalau tazkir beda dengan tanbih. Kalau tanbih itu ancaman, awas, itu namanya tanbih. Kalau tazkir itu diingatkan. Kamu lupa kan? Kamu nggak ingat toh? Ya, aku ingatkan. Biar ingat apa? Ingat masa lampaunya. Maka tugas kita itu menjadikan diri kita ingat. Kalau kita udah ingat, selesai.